Assalamualaikum. Sejak awal terciptanya alam semesta, semua partikel, dari kuark hingga galaksi, tunduk pada hukum yang sama, dan tidak pernah absen sehari pun, bahkan matahari pun tidak pernah bolos dari jalur orbitnya, meski tidak pernah dikasih THR. Apa yang membuat seluruh alam ini begitu tertib dan konsisten, seolah ada aturan baku yang tak bisa dilanggar, dan kenapa hukum-hukum itu bisa kita tulis dengan rumus matematika yang justru sangat indah? Sains menyebutnya keajaiban keteraturan fisika, tapi Al-Quran sudah bicara tentang ini sejak berabad-abad lalu, dan hari ini, kita akan membedahnya satu persatu. Selamat datang di Pallawa Facts. Hari ini kita akan membahas sebuah tema yang sangat dalam, bagaimana kebenaran dalam fisika ternyata sudah disinggung dalam Al-Quran, bukan hanya dalam bentuk simbolik, tapi dalam struktur logika dan cara kerja alam semesta itu sendiri. Dan menariknya, sains modern pun secara tak langsung menyetujui pesan yang terkandung dalam ayat-ayat tersebut. Kebenaran dalam fisika itu sebenarnya apa? Kita sering mengira bahwa fisika itu pasti, bahwa semua rumus dan teori itu mutlak benar. Tapi para fisikawan sejati justru akan berkata, kami tidak pernah tahu sesuatu itu benar. Kami hanya tahu sejauh mana itu belum terbukti salah. Ini bukan sekadar kerendahan hati. Ini memang prinsip kerja sains. Dalam fisika, kebenaran itu diukur lewat satu hal, seberapa tepat teori bisa memprediksi kenyataan. Kalau kamu punya teori yang bisa meramalkan bagaimana apel jatuh, bagaimana cahaya membelok, atau kapan bintang meledak, dan semua ramalanmu terbukti dalam eksperimen, maka ilmuwan akan berkata, untuk saat ini benar. Tapi dengan catatan, kebenaran ini bisa berubah kapan saja jika ada teori baru yang lebih akurat. Kebenaran dalam fisika itu seperti negosiasi tarif dagang. Hari ini sepakat, besok bisa berubah tergantung moodnya Presiden Trump. Lihat saja sejarahnya, dulu Newton dianggap sudah menemukan kunci semesta. Hukum gravitasinya begitu presisi, sampai bisa menghitung lintasan bulan. Tapi teori itu runtuh ketika Einstein menunjukkan bahwa gravitasi bukan gaya tarik biasa, tapi efek dari kelengkungan ruang waktu. Itu pun belum selesai. Sekarang fisikawan bingung menyatukan relativitas dengan mekanika kuantum, dua teori yang masing-masing hebat, tapi saling bertentangan. Artinya, fisika tidak sedang mencari teori keren, tapi aturan tertinggi yang tak bisa dibantah oleh alam, hukum yang tetap bekerja meskipun tidak ada manusia yang mengamatinya. Dan disinilah titik temu yang menarik dengan Al-Quran. Kitab ini menyebut bahwa segala sesuatu di alam diatur oleh ketetapan yang pasti, dan semuanya berjalan sesuai ukuran yang telah ditentukan. Tapi Al-Quran tidak bilang bahwa hukum-hukum itu muncul dari eksperimen atau teori. Al-Quran justru menegaskan bahwa hukum-hukum itu berasal dari kehendak Allah, Tuhan yang mengatur segala sesuatu dengan ilmu yang sempurna. Jadi, kalau fisika terus mencari teori final untuk alam semesta, Al-Quran langsung menyebut siapa pemilik teori final itu. Allah, Rabb semesta alam. Dari Newton sampai kuantum, sains yang tak pernah puas. Setelah masa panjang berpijak pada hukum Newton yang begitu kokoh, bahwa benda diam akan tetap diam, dan benda bergerak akan terus bergerak kalau tidak ada gaya yang mengganggunya, ilmu fisika seakan menemukan kepastian, segala sesuatu terasa dapat dihitung, diprediksi, dan dijelaskan dengan hukum-hukum deterministik. Newton seperti membuka jendela besar menuju alam semesta yang bisa dimengerti dengan akal manusia. Namun, seiring berkembangnya pengamatan dan teknologi, banyak fenomena muncul yang tidak bisa dijelaskan oleh fisika klasik. Fenomena aneh dalam skala atomik membuat ilmuwan mulai meragukan kepastian Newton. Maka lahirlah fisika kuantum, sebuah dunia yang penuh probabilitas, ketidakpastian, dan kenyataan yang membingungkan logika harian. Fisika klasik bilang, lampu itu menyala atau mati, tak ada di antara keduanya. Fisika kuantum bilang, tunggu dulu, bohlamnya bisa menyala dan mati sekaligus, sampai kamu membuka pintu dan melihatnya langsung. Itulah inti dari fenomena superposisi dalam fisika kuantum. Kebenaran, dalam skala mikroskopis, bisa eksis dalam lebih dari satu kemungkinan, sampai kamu mengukurnya, dan disinilah kita melihat bahwa sains tak selalu berbicara dalam hitam dan putih, kadang,
Ia berbicara dalam kemungkinan. Kalau kata orang Indonesia, lihat-lihat dulu, tergantung situasinya. Nah, fisika kuantum juga gitu. Bahkan partikel bisa berubah kelakuan hanya karena kita kepo. Fenomena ini bukan hanya membingungkan, tapi juga menunjukkan bahwa sains tidak pernah puas dengan satu penjelasan. Ia terus mencari, mempertanyakan, dan menyempurnakan. Bahkan teori Einstein tentang relativitas umum yang begitu revolusioner pun belum bisa sepenuhnya menyatu dengan mekanika kuantum. Sampai hari ini, para ilmuwan masih berusaha keras merangkai keduanya dalam satu teori besar, teori segalanya, atau theory of everything. Inilah wajah sejati ilmu pengetahuan, bukan tumpukan kebenaran yang final, melainkan jalan panjang pencarian yang jujur. Sains tidak berhenti saat menemukan teori baru, ia malah semakin gelisah dan ingin tahu lebih banyak. Ketika keteraturan itu tak masuk akal, dalam fisika, keteraturan itu adalah hal yang biasa, bahkan dianggap sebagai fondasi utama alam semesta. Planet-planet mengorbit dengan presisi yang luar biasa, elektron bergerak mengikuti hukum probabilistik yang dapat diramalkan, dan konstanta-konstanta alam seperti gravitasi, muatan listrik, dan kecepatan cahaya memiliki nilai tetap yang tak berubah sejak awal waktu. Tapi justru disitulah letak keanehannya. Kenapa bisa seteratur ini? Kenapa hukum-hukum alam tidak berubah-ubah seenaknya? Kenapa semua partikel patuh pada rumus yang sama dari zaman dulu sampai sekarang, bahkan di ujung galaksi yang tak pernah kita jamah? Ilmuwan menyebut ini sebagai paradoks keteraturan. Karena secara teori, hukum entropi, yaitu hukum kedua termodinamika, menyatakan bahwa semua sistem alam cenderung menuju kekacauan. Dalam dunia fisika, ini disebut entropi meningkat seiring waktu. Artinya, alam semesta seharusnya makin berantakan, bukan makin rapi. Tapi nyatanya, alam semesta justru dimulai dengan keteraturan yang luar biasa. Keteraturan yang sangat presisi ini membuat sebagian ilmuwan geleng-geleng kepala. Roger Penrose, seorang fisikawan ternama, bahkan menghitung kemungkinan terjadinya keteraturan alam semesta secara kebetulan di awal penciptaan. Hasilnya, angkanya 0, diikuti 10 pangkat 123 nol, alias nyaris mustahil. Dan bukan cuma itu, kalau kita buka Al-Quran, keteraturan ini bahkan sudah disinggung sejak 14 abad yang lalu. Yang telah menciptakan 7 langit berlapis-lapis, engkau tidak akan melihat sedikit pun ketidakseimbangan pada ciptaan Tuhan yang Maha Pemurah. Maka lihatlah sekali lagi, adakah engkau melihat sesuatu yang tidak seimbang? Surat Al-Mulk, ayat 3. Lalu ditegaskan lagi dalam ayat selanjutnya, kemudian ulangi pandanganmu sekali lagi, niscaya pandanganmu akan kembali kepadamu dalam keadaan lelah dan gagal. Surat Al-Mulk, ayat 4. Ayat ini seperti tantangan terbuka. Coba lihat langit, amati keteraturannya, dan cari cacatnya, kamu tidak akan menemukannya. Bahkan kalau kamu ulangi terus, kamu hanya akan kelelahan. Fakta bahwa hukum-hukum ini konsisten dan bisa kita pelajari adalah sesuatu yang menakjubkan. Padahal, tidak ada keharusan logis bahwa gravitasi harus bekerja persis seperti ini, atau bahwa cahaya harus memiliki kecepatan tetap, tapi nyatanya begitu, terlalu rapi, terlalu masuk akal untuk dianggap kebetulan. Dan keteraturan ini tidak hanya berlaku di skala besar seperti galaksi atau bintang, tapi juga di tingkat mikroskopis, DNA manusia. Misalnya, mengikuti pola penyusunan yang presisi, jika satu saja basa nitrogen salah tempat, bisa muncul mutasi yang fatal. Namun dalam miliaran rantai DNA, keteraturan tetap terjaga. Ini membuat banyak ilmuwan dan filsuf mulai bertanya, apakah keteraturan ini hasil dari kebetulan, atau ada kecerdasan yang merancangnya? Kebenaran mutlak versus kebenaran eksperimental. Dalam sains, kebenaran itu bersifat eksperimental, benar hari ini, bisa berubah besok jika ditemukan bukti baru. Teori Newton bertahan ratusan tahun sebelum dikoreksi oleh Einstein, dan setelah itu, mekanika kuantum datang membawa kenyataan bahwa dunia subatomik jauh lebih rumit dari yang kita bayangkan. Sebaliknya, dalam wahyu, kebenaran bersifat mutlak, ia tidak berubah oleh waktu, tidak perlu revisi, dan tidak menunggu pembuktian laboratorium untuk dianggap sah.
Maka ketika dua sistem ini, sains dan wahyu, bertemu dalam satu titik keselarasan, kita perlu bertanya, siapa yang lebih dulu tahu? Sains yang baru menyusul, atau wahyu yang sejak awal sudah memberitahu? Sebagaimana firman Allah, sesungguhnya Tuhanmu adalah Allah, yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa, lalu Dia bersemayam di atas arsy, Dia mengatur urusan makhluknya. Surat Yunus, ayat 3. Frasa, mengatur urusan, dapat dimaknai sebagai hukum-hukum alam yang bekerja otomatis, tanpa perlu intervensi ulang, seperti sebuah sistem autopilot yang sangat canggih, di mana gravitasi, elektromagnetik, dan gaya nuklir berjalan stabil sesuai programnya. Tambahan lainnya, dalam surah Al-Qamar ayat 49, sesungguhnya kami menciptakan segala sesuatu menurut ukuran. Ayat ini menggambarkan betapa segala sesuatu di alam semesta ini punya ukuran yang presisi. Dalam sains, ini dikenal sebagai konstanta fisika, seperti kecepatan cahaya atau konstanta Planck, yang nilainya tidak berubah sejak alam semesta tercipta. Bahkan perubahan kecil pada salah satunya saja bisa membuat semesta ini tidak stabil. Kalau diumpamakan, semesta ini seperti sebuah masakan rumit. Kalau garamnya kelebihan setitik saja, rasanya bisa rusak. Tapi dalam kasus semesta, yang memasak itu tidak pernah salah takaran, tidak pernah kebanyakan, tidak pernah kurang. Sains menemukan, tapi wahyu sudah menyampaikan. Ilmuwan tidak menciptakan hukum gravitasi, mereka hanya menemukan. Einstein tidak menciptakan kelengkungan ruang waktu, dia hanya menjelaskannya. Stephen Hawking pun, secerdas apapun, hanya bisa mengagumi keteraturan itu, bukan menciptakannya. Tapi, siapa yang menanam hukum-hukum itu sejak awal? Sains tak mampu menjawab asal-muasal mutlak hukum alam. Tapi Al-Quran menjelaskannya dengan lugas. Dan Allah menciptakan segala sesuatu dan Dia menetapkan ukurannya dengan tepat. Surat Al-Furqan, ayat 2. Fisika adalah bahasa yang digunakan alam untuk bercerita, tapi Al-Quran adalah kitab yang telah memberitahu arah cerita itu sebelum manusia sempat menebak-nebak. Ketika fisikawan masih bertanya, mengapa alam ini begitu teratur? Al-Quran sudah menjawab, karena semua ini diciptakan, ditakar, ditimbang, dan diatur oleh satu zat yang tidak pernah tidur dan tidak pernah lalai. Maka, pertanyaan besarnya kini bukan lagi, apakah sains bertentangan dengan wahyu, tapi, sudah seberapa jauh sains berhasil mengejar kebenaran yang telah diwahyukan sejak 14 abad lalu? Sains terus berjalan, tapi kebenaran darinya tidak pernah berubah. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya, supaya tidak ketinggalan video menarik berikutnya. Sampai jumpa di Palawa Fax selanjutnya. Wassalamualaikum.